Oke, selamat bertemu kembali untuk siswa kelas 7 dan 8 SMP Santa Teresia. Kalian kembali bertemu dengan Pak Haris yang mengasuh kalian pada mata pelajaran seni budaya. Kita sudah lama tidak bertemu karena musibah nasional atau musibah dunia, pandemi COVID-19, sehingga kita dirumahkan. Tapi bukan dalam arti bahwa kita dirumahkan kita tidak belajar, tapi kita terus belajar. Walaupun di rumah kita tetap belajar. Ini yang salah satu model pembelajaran yang Pak Guru berikan adalah pembelajaran secara online. Nanti kalian akan bisa melihatnya pada setiap grup di kelas 7-8, kan ada grup, nanti kalian akan melihatnya. Baik, pembahasan kita pada kesempatan ini, yang seperti kali lalu saya sudah sampaikan bahwa kita membahas tentang teater. Walaupun teater kita baru masuk baru pada pembahasan pertama tentang pengertian dasar teater, tapi kali ini mungkin Pak Guru akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu sebenarnya teater. Oke. Pengertian dasar teater berdasarkan referensi buku siswa yang ada di perpustakaan, berdasarkan kurikulum ke-13, itu teater itu adalah merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita yang dilakonkan di atas pentas, baik di panggung maupun di luar panggung. Itu pengertian dasar. Pengertian berdasarkan referensi buku siswa yang kita punya. Tetapi lebih luas lagi kalau kita melihat bahwa pengertian teater tidak hanya sebatas itu. Teater memiliki banyak pengertian, tidak hanya pada cuplikan atau petikan sebuah cerita yang dilakonkan dan dipentaskan di atas panggung maupun di luar panggung. Tapi di era kontemporer, di era modern, itu pendefinisian terhadap teater atau seni itu dianggap sebuah pengkerdilan kreativitas. Jadi orang tidak mau memberikan pendefinisian terhadap teater atau seni karena dianggap mengkerdilkan kreativitas. Kita tidak berkembang dengan pola pikir kita dan bagaimana kita bisa menciptakan karya-karya teater dan seni karena kita terkungkung atau kita terpenjara dengan batasan-batasan pengertian, batasan-batasan definisi, sehingga orang tidak bisa berkembang. Maka teater pada era modern itu diberikan kebebasan untuk memberikan pengertian terhadap teater. Tapi kita bisa lebih jauh melihat bahwa teater itu lebih sederhana sebagai pengalaman kehidupan. Jadi teater itu sebagai pengalaman kehidupan yang ditampilkan di atas panggung dan dinikmati oleh penonton. Tapi dia bukan sebuah biografi. Biografi itu adalah alur hidup yang diceritakan, alur hidup seorang tokoh. Misalnya tokoh Soekarno atau B.J. Habibie atau Soeharto atau tokoh-tokoh nasional lainnya. Nah, teater itu lebih pada penggambaran suatu peristiwa. Jadi dia penggambaran suatu peristiwa untuk dihayati atau diresapi oleh penikmat atau penonton. Jadi dia penggambaran sebuah peristiwa yang baik peristiwa sedih atau sebenarnya kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang ada. Ada ketimpangan sosial, itu peristiwa. Semacam sekarang ada COVID. COVID ini menjadi sebuah wabah COVID itu memberikan efek yang sangat besar. Karena berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh juga jelas pada kita bahwa kita tidak bisa bertemu di sekolah untuk belajar bersama guru. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah pengalaman hidup. Jadi penggambaran suatu peristiwa. Jadi teater itu sebagai penggambaran suatu peristiwa yang dilakonkan di atas panggung dan dinikmati oleh penonton. Nah, itu pengertiannya. Sekarang coba kita melihat sejarah teater. Tentu teater ini dari mana sebenarnya?
Mungkin anak-anak mungkin teater ini sebenarnya dari mana? Apakah dari Indonesia atau dari Barat? Nah, teater dalam beberapa referensi formal itu teater itu berasal dari Yunani. Itu sebenarnya ada dari upacara penyembahan dewa Dionysius. Maaf ya, diulang lagi. Jadi upacara penyembahan dewa Dionysius, atau mereka katakan dewa anggur atau dewa kenikmatan orang Yunani. Itu kalau kita lihat referensi formalnya itu berasal dari Yunani. Namun ada beberapa penemuan baru seperti yang dijelaskan oleh sebuah tokoh budaya namanya Tommy F. Auby dalam bukunya. Catat baik-baik, ini dalam bukunya, nanti dicari ya. Bukunya itu Sisi Indah Kehidupan. Jadi siswa boleh mencari tentang tokoh budaya yang namanya Tommy F. Auby. Bukunya judul Sisi Indah Kehidupan. Itu buku sangat menarik. Dia katakan begini, bahwa teater itu lahir atau seni itu lahir dari sebuah budaya. Nah, ini menarik. Jadi seni teater itu lahir dari sebuah budaya. Kita contoh. Kita di sini kan ada kenal kalau setiap budaya Melamholot ada sokasele, ada bau lolong, ada tari perang. Itu sebenarnya adalah sebuah tampilan-tampilan yang ditampilkan oleh masyarakat kita, masyarakat adat kita. Itu berdasarkan pengalaman kehidupan mereka. Jadi bukan berdasarkan pengalaman dari tempat lain, tentu berdasarkan pengalaman kehidupan mereka. Jadi yang dijelaskan oleh Tommy F. Auby dalam bukunya Sisi Indah Kehidupan itu tentang teater itu lahir dari sebuah budaya. Karena pada dasarnya seni itu lahir dari upaya manusia untuk mengkomunikasikan dirinya dengan Sang Pencipta. Jadi dia pendasaran lahirnya teater atau seni itu adalah bagaimana dia berupaya untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi dulu kan orang biasa mengatakan Sang Pencipta, mereka tidak kenal Tuhan, tapi mereka mengenal Lerabulan Tuan Tanah Ikan. Itu kadang-kadang mereka lebih kenal dengan itu. Jadi pada dasarnya teater punya karakteristik dari setiap daerah berdasarkan budaya setempat. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari teater. Kita masuk pada sekarang penokohan teater. Kalau kita lihat penokohan teater itu ada beberapa penokohan. Kita lihat secara dunia dulu, baru kita masuk pada tokoh-tokoh teater Indonesia. Tokoh teater dunia kita ambil dari Yunani. Itu ada tokoh teater namanya Aristophanes. Aristophanes ini lebih menampilkan gaya komedi, tapi gaya komedi dengan maksud menyindir atau menertawakan kehidupan orang Yunani. Jadi dia menertawakan tentang kehidupan sosial orang Yunani. Itu dia buat dalam sebuah komedi. Itu dari Yunani. Kalau dari Inggris itu namanya William Shakespeare. William Shakespeare itu dia menulis kisah tentang Romeo and Juliet. Tentu Romeo and Juliet ini sebuah kisah yang mendunia, dan kisah itu sampai sekarang juga masih terus melegenda dan masih banyak orang minat untuk ditonton. Tapi dia sebenarnya pada awalnya bukan sebuah film, tapi dia merupakan sebuah teks drama. Jadi bukan film yang langsung ditampilkan pada biasa membuat skenario film, tetapi pada dasar pertamanya itu dibuat oleh William Shakespeare. Itu adalah sebuah teks drama. Dari teks drama berkembang diambil menjadi sebuah film. Nah, yang berikut ada Maria Ibrahimovic. Ini dari Serbia. Dia sebuah tokoh perempuan. Dia berani sekali memainkan peran gerak-gerakan tubuh. Dia lebih banyak pada gerakan tubuh dan mengekspresikan bukan pada dialog, bukan pada dialognya, tetapi
pada bagaimana dia menggerakkan tubuh, mengisahkan gerakan tubuh dari sebuah cerita. Ibrahimov dia agak sedikit beda karena dia sebagai tokoh perempuan tapi mengkritik kritikan sosialnya melewat gerakan-gerakan tubuh, bukan melewat suara atau secara visual, tapi dia membuat gerakan-gerakan tubuh yang menggambarkan tentang mengkritik tentang ketimpangan sosial, mengkritik tentang penindasan, mengkritik tentang tokoh-tokoh yang korup, tetapi tidak menggunakan bahasa, tetapi menggunakan gerak tubuh. Baik Indonesia, tokoh-tokoh teater Indonesia itu kita kenal ada W.S. Rendra. W.S. Rendra itu banyak diminati, dia sudah almarhum, tapi karya-karyanya terlalu banyak. Ada kisah Balada Penyalipan yang ditulis oleh Rendra. Terus ada kisah tentang pelacuran di kota Jakarta. Itu adalah sebenarnya kritik sosial terhadap pemerintahan zaman itu, dan dikritik habis-habisan oleh W.S. Rendra. Dan dia beberapa kali dipenjara karena mengkritik tentang ketimpangan sosial yang diciptakan oleh Soeharto pada zaman itu. Dan dia berani, tokoh yang berani, dan masuk penjara berulang kali karena karya-karyanya yang sangat menyindir pemerintah saat itu. Dan berikut ada Arifin Cenor, dia terakhir nanti menjadi sebuah sutradara film, tapi pada dasarnya dia dari teater. Mungkin cikal bakal teaternya dari teater koma, karena Arifin Cenor lebih banyak bergelut pada teater. Setelah itu baru masuk pada film. Jadi ada W.S. Rendra, ada Arifin Cenor, ada juga Gunawan Muhammad, terus ada Nano Riantiarno. Nah, tokoh-tokoh mereka ini adalah tokoh-tokoh teater, tokoh-tokoh yang independen, tokoh-tokoh yang independen itu bebas. Jadi pengertian independen itu bebas. Tokoh-tokoh yang kritis, tokoh-tokoh teater yang kontemporer, modern, dan banyak mengambil kisah-kisah kehidupan nyata. Jadi tidak mereka membuat cerita-cerita fiksi, tetapi mereka mengambil dari fiksi itu khayalan, fiksi itu semacam imajinasi. Mereka mengambil kisah-kisah non-fiksi yang bukan imajinasi, tetapi melihat dari realita kehidupan. Misalnya ada ketimpangan di pasar, ada sampah yang menumpuk di pasar, atau jalanan yang kotor, atau mereka melihat perbedaan kehidupan antara orang kaya dan orang miskin. Ada gedung yang tinggi, tetapi di bawah gedungnya itu ada pengemis. Nah, itu kan sebuah kondisi yang kontradiksi, sebuah kondisi yang bertolak belakang. Ada gedung mewah, tapi di bawahnya ada pengemis. Nah, itu sebuah kontradiksi yang ditampilkan, dan kisah-kisah itu yang diambil oleh tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh Indonesia. Dan ini yang nanti kita pelajari lebih dalam tentang tokoh-tokoh. Dan ini kalian akan pelajari banyak ketika kalian mencari referensi. Bagaimana itu tentang W.S. Rendra, bagaimana itu tentang Arifin Cenor, Gunawan Muhammad, dan Nano Riantoro. Nanti kalian punya tugas adalah cari di Google tentang tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan ya. Ada W.S. Rendra, ada Arifin Cenor, ada Gunawan Muhammad, dan ada Nano Riantiarno. Cari apa karya-karya mereka. Itu di dalam Google, nanti cari mereka, dan itu menjadi tugas.